Menurut dokumen sejarah gerakan reformasi, apa sih bacanya? Nggak bisa bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih udah mampir ke video ini. Gengs, pernah terpikir gak sih zaman dulu hukuman bagi kriminal itu seperti apa? Kalau sekarang kan udah ada undang-undang juga ya untuk hukuman para terpidana. Bahkan maksimal hukuman adalah hukuman mati. Tapi gimana ya kalau hukuman zaman dulu masih ada sampai sekarang? Nggak kebayang sih asli. Karena kali ini aku mau bahas hukuman-hukuman tersadis di zaman dulu yang pernah ada di bumi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Di Eropa abad pertengahan, pelaku kejahatan seperti sihir, perzinahan, pembunuhan, penistaan, dan pencurian ini akan digergaji sampai mati. Kekaisaran Romawi lebih suka melihat korban dipotong menjadi dua secara horizontal, sedangkan orang Cina lebih inventif, yakni menggantungkan kaki korban ke atas dan menggergaji tubuh mereka secara vertikal. Cara ini dikenal ampuh untuk membuat korban menderita lebih sakit karena peningkatan aliran darah ke otak yang memperpanjang kesadaran. Menurut dokumen sejarah gerakan reformasi Syekh Hussein, korban pertama-tama ini akan digergaji kaki dan tangannya sebelum mereka akan dibakar dengan obor. Setelah itu, korban akan digergaji untuk dibelah menjadi dua bagian. Bahkan pada zaman Romawi kuno, Kaisar Romawi Caligula dikenal sering menikmati hidangannya sambil melihat orang-orang digergaji dan menikmati penderitaan korbannya selama hukuman ekstrim itu berlangsung. Lynch adalah metode eksekusi yang brutal di Tiongkok, di mana korban menderita banyak luka hingga akhirnya mati kehabisan darah. Lynch telah ada sejak abad ke-11 dan dilarang pada tahun 1905. Metode ini juga dikenal dengan sebutan kematian dengan 1000 luka. Hal itu karena seorang algojo bertugas membuat luka sebanyak mungkin dan membuat sayatan pada tubuh korban tanpa membunuh mereka. Tidak ada proses khusus di balik metode hukuman Lynch. Proses eksekusi bergantung pada beberapa faktor seperti keahlian dan belas kasihan yang dimiliki algojo serta tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh korban atau para napi. Beberapa dokumen yang ditemukan selama dinasti Ming menunjukkan bahwa korban menderita hingga 3000 luka sebelum akhirnya meninggal. Sementara yang lain mengklaim bahwa seluruh siksaan berlangsung kurang dari 15 menit. Hukuman mati menggunakan gajah. Bentuk hukuman ini juga dikenal sebagai gungarau dan banyak digunakan di Asia dan juga India. Meskipun demikian, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa metode ini juga kadang digunakan di negara-negara barat. Eksekusi menggunakan seekor gajah telah menjadi bentuk hukuman mati di India sejak abad pertengahan. Para korban seringkali adalah musuh tentara atau warga sipil yang melakukan kejahatan seperti pencurian, penggelapan pajak, dan pemberontakan. Meski banyak hewan yang bisa digunakan untuk eksekusi, namun gajah dipilih karena dianggap bisa dilatih untuk menyiksa dan juga menghilangkan para penjahat. Misalnya ya, seekor gajah mungkin diperintahkan untuk meremukkan anggota tubuh korban sebelum memberikan pukulan maut ke kepala korban. Contoh lain, eksekusi dengan seekor gajah disaksikan oleh musafir Prancis yaitu Francois Barnier. Dalam metode ini, gajah dilatih untuk mengiris penjahat dengan pisau yang dipasang di gadingnya. Direbus hidup-hidup. Berabad-abad lalu, metode rebus hidup-hidup kerap digunakan di Asia Timur dan juga Inggris untuk mengeksekusi mati penjahat. Dalam prosesnya, tahanan akan dilucuti lalu ditempatkan di tong atau panci besar berisi air atau minyak mendidih. Terkadang, siksaan dibuat lebih sadis yaitu dengan menempatkan tahanan ke air dingin terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke air mendidih. Berdasarkan catatan pada masa kekuasaan Henry, tahanan yang dieksekusi dengan metode ini dapat bertahan dan kesakitan selama 2 jam sampai akhirnya ia meninggal.
Pada hukuman mati paling sadis ini, terpidana akan ditempatkan di ruangan tertutup tanpa pintu keluar. Dan selama dikurung, terpidana tidak akan diberi makan atau minum. Mereka akan dibiarkan kelaparan dan juga kehausan hingga akhirnya meninggal di ruangan tertutup tersebut. Hukuman poena chuli juga dikenal sebagai hukuman karung. Mereka yang dipidana karena membunuh orang tuanya akan menerima hukuman ini. Seseorang yang dijatuhi hukuman ini pertama-tama akan dipukuli dengan tongkat hingga berlumuran cairan merah sambil kepalanya dimasukkan ke dalam karung. Terpidana kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung berbahan kulit sapi bersama dengan hewan buas hidup dan ditempatkan di dalam gerobak yang ditarik oleh seekor sapi ke sungai atau laut. Kemudian mereka akan dibakar secara hidup-hidup lalu dibuang. Berdasarkan dokumen yang ditemukan, diketahui bahwa dalam eksekusi poena chuli, Algojo memasukkan ular berbisa sebagai binatang buas yang digunakan untuk membunuh para napi selama berada di dalam karung. Scavisme adalah metode penyiksaan yang dilakukan di zaman Persia kuno dan diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan atau pengkhianatan. Para penjahat akan diikat di batang kayu yang keras atau di antara dua perahu ya. Ini juga disebut sebagai hukuman perahu. Hukuman ini dilakukan di rawa atau di suatu tempat di mana perahu bisa terkena sinar matahari. Orang-orang tersebut kemudian dipaksa untuk minum susu dan madu hingga mengalami diare yang parah, dan gak hanya sampai di situ ya. Tubuh mereka pun dilumuri oleh madu untuk menarik serangga dan tikus agar memakan korban secara hidup-hidup. Selagi tubuhnya digigit, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Eksekusi Garat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1812 sebagai alternatif hukuman gantung. Setidaknya telah terdapat 736 orang yang dieksekusi dengan metode ini di Spanyol pada abad ke-19. Biasanya, mereka yang dijatuhi hukuman mati dengan cara ini dinyatakan bersalah atas kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, atau tindakan terorisme yang serius. Pada proses eksekusi, tahanan akan diposisikan duduk dengan punggung bersandar pada tiang. Kemudian, leher tahanan akan diikat dengan tali yang juga dikaitkan pada tiang. Tali tersebut terkoneksi dengan tongkat yang digunakan Algojo untuk mengencangkan ikatan leher. Jika perintah untuk mengeksekusi sudah diberikan, Algojo akan memutar tongkat tadi sampai sangat kencang sehingga mencekik tahanan, bahkan bisa mematahkan tulang lehernya. Metode The Breaking Wheel juga dikenal sebagai Catherine Wheel, dan metode ini diterapkan di Prancis dan juga Jerman, dan dalam beberapa kasus masih digunakan setelah abad pertengahan. Metode hukuman mati paling sadis satu ini biasanya digunakan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak kejahatan besar, misal pembunuhan berantai. Saat proses eksekusi, korban akan diikat ke sebuah roda. Setelah itu, anggota tubuhnya dipukul dengan palu atau pentungan besi sampai hancur. Setelah korban meninggal, tubuhnya akan dipajang bersama roda tersebut. Penyiksaan tikus. Iya, penyiksaan tikus dimakan hidup-hidup. Metode ini bisa dibilang yang paling bengis. Dalam metode Brazen Bull, eksekusi menggunakan sebuah patung yang menyerupai banteng, dan patung ini terbuat dari perunggu dan memiliki ruang kosong di perut. Saat eksekusi berlangsung, tahanan akan dimasukkan ke dalam ruang kosong pada patung dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Setelah tahanan berhasil masuk, patung akan ditutup dan juga dikunci. Algojo kemudian akan menyalakan api di bawah dan di sekitar patung banteng tersebut. Panas yang tiada terkira akan membuat tahanan di dalamnya amat tersiksa. Dan secara perlahan-lahan, kulit tahanan akan mengelupas. Ia pun akan terpanggang hidup-hidup. Patung banteng memiliki lubang di hidung dan juga mulutnya sehingga akan mengeluarkan suara jeritan tahanan saat penyiksaan berlangsung. Lubang ini memang sengaja dibuat agar suara yang keluar menyerupai suara banteng yang mengamuk.